Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bait ke-28 Al-Iman bil Qadar, beriman kepada takdir, halaman 133. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bil qadaril maqduri aikin fa innahu di'amatu iqdid dini wad dinu afyahu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Abi Dawud, beliau menyatakan di sini wabil qadari al-maqduri aikin, maka yakinlah bil qadar, dengan takdir, yakinlah dengan takdir al-maqduri, yang telah ditakdirkan, yang telah ditentukan. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, yaitu beriman kepada takdir, di'amatu aqdiddin, adalah di'amah, penopang atau rukun dari ikatan agama. Dia adalah penopang atau rukun dari ikatan agama. Wad-dinu afyahu, sedangkan agama itu afyah. Afyah itu maknanya makanul wasi', artinya ad-dinu wasi', maka agama itu sangatlah luas. Bisa dipahami sini mana baitnya? Bil qadaril maqduri aikin, aikin fil amr, maka yakinlah bil qadaril maqdur, dengan takdir yang telah ditentukan, yang telah ditakdirkan. Fa innahu, maka ia beriman pada takdir adalah di'amah, adalah penopang atau rukun iqdiddin, ikatan agama. Wa dinu afyahu, sedangkan agama itu wasi', luas. Asy-syarah, berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-imanu bil qadari huwa ar-ruknus sadis min arkanil iman. Beriman kepada takdir adalah rukun yang keenam dari rukun-rukun iman, di mana Nabi SAW menjawab ketika ditanya oleh Jibril apa itu iman. Maka Nabi bersabda, al-iman an tu'mina billah, iman itu adalah kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Atau Jibril alaihissalam an-nabiyya, Jibril datang kepada Nabi. Maka kemudian Jibril bertanya, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab hadis yang tadi. Iman adalah anda beriman pada Allah, jazakallahu khair. Wa malaikatihi wa kutubihi, kepada malaikatnya dan kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Dan anda beriman pada takdir, khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang, apakah itu takdir yang baik atau takdir yang buruk. Faja'ala sallallahu al-iman bil qadari sadisa arkanil iman, maka Nabi SAW menjadikan keimanan kepada takdir itu sebagai rukun iman yang keenam. Wal imanu bil qada, sedangkan iman kepada qada wal qadari, dan qada dan qadar, huwa al-imanu bi ilmillah, itu beriman kepada ilmu Allah, wa takdirihi, maupun takdirnya, al-asya'ah, segala hal, takdir Allah terhadap segala hal, qabla kauniha, sebelum segala hal, sesuatu, semuanya itu ada, terjadi. Bi af'alillah, dan juga beriman dengan af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa Ala,
wa iradatihi wa masyiatihi, beriman dengan keinginan Allah, kehendak Allah, wa khalqihi, penciptaan Allah, wa ijadihi, dan pengadaannya Allah. Makhluk ini diadakan semua oleh Allah, bahwa amrun azimun, maka ini adalah perkara yang sangat besar. Jadi ini secara global kalau ditanya apa itu beriman pada qada dan qadar. Mengimani ilmu Allah. Ilmu Allah bahwasanya semua yang terjadi sudah Allah ketahui. Yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi, itu semua sudah Allah ketahui. Ya. Kemudian mengimani, kata beliau di sini, ya, perbuatan-perbuatan Allah. Kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala fa'alu lima yurid. Allah menciptakan, mengatur alam semesta. Maka Allah menciptakan. Kemudian ya, perbuatan Allah wa iradah, bagaimana kehendak Allah, masyiah, keinginan Allah, penciptaan, pengadaan, semua ini adalah perkara besar. Wa fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala, dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maka Allah menciptakan, Dia menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Dia telah tetapkan takdirnya, takdiran, dengan serapi-rapi, dengan sedetail-detailnya takdir Allah tersebut. Dan firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maka kami menciptakan segala sesuatu biqadar, dengan takdir, dengan ketetapannya. Ai qaddara wuqu'ahu wa sya'a wujudahu wa khalqahu wa qaddara sifatihi wa waqtahu alladhi yaqa'u fihi. Apa maksudnya kami menciptakan sesuatu dengan takdirnya? Yaitu qaddara wuqu'ahu, yaitu Allah mentakdirkan kejadiannya. Wa sya'a wujudahu, Allah menghendaki keberadaannya. Wa khalqahu, Allah menciptakannya. Wa qaddara sifatihi, dan Allah menentukan sifat-sifatnya, sifat-sifat kejadian tersebut. Waqtahu, dan waktunya kapan, alladzi yaqa'u fihi, yang itu terjadi. Jadi ini semuanya sudah Allah takdirkan, lengkap semuanya. Kapan dan bagaimana bentuk kejadian tersebut, sifat-sifatnya, ini semua sudah Allah Ta'ala tentukan. Kullu syai'in fahuwa muqaddarun, maka segala sesuatu berarti itu semua telah ditakdirkan, min jami'il jihad, dari segala sisi. Sisi apa? Min jihatil ilmi bihi, dari sisi ilmu Allah telah mengetahuinya. Wa min jihati kitabatihi fil lauhil mahfudhi, dan dari sisi penulisannya, semuanya telah Allah tulis di lauhul mahfudh. Enggak ada yang tersisa sedikit pun kecuali sudah Allah tuliskan di lauhul mahfudh. Wa min jihati masyiatihi lahu fi waqtihi, dan dari sisi kehendak Allah terhadap kejadian tersebut pada waktunya. Wa min jihati khalqihi wa ijadihi, dan juga dari sisi penciptaannya dan pengadaannya. Maka ini sisi-sisi beriman kepada takdir. Ini empat aspek ini. Kita beriman dengannya. Berimani Allah telah mengetahui bagaimana segala sesuatu itu sebelum terjadi, Allah sudah ketahui. Kita mengimani Allah telah menulisnya di Lauhul Mahfuz. Kita mengimani Allah menghendakinya. Kita mengimani bahwasanya Allah telah menciptakannya. Fa kullu syai'in lahu sifatun ja'alaha Allahu lah, maka segala sesuatu memiliki sifat yang Allah telah menciptakannya. La yazidu anha wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang dari semua yang telah ditetapkan oleh Allah. Enggak bertambah, enggak berkurang, tidak bergeser sedikit pun. Fa hadza syai'un muqaddarun, maka ini semua telah ditakdirkan. Sesuatu ini berarti telah ditakdirkan. Kama qala ta'ala fil matar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang matar, hujan. Wa ma yunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan tidaklah kami menurunkan hujan melainkan dengan kadar ukuran yang maklum, yang telah diketahui dalam ukuran tertentu. Al-matar ma'lumul kamiyati, maka matar maklum, bukan mu'lum di situ. Tulisannya domah ya. Iya. Hah? Maklumul kamiyah. Matar hujan itu
semua telah diketahui bagaimana kamiyahnya, kuantitinya, jumlahnya, sudah Allah takar. Wa ma'lumu makani nuzul, Allah sudah hujan itu sudah diketahui tempat turunnya. Makanya ada tempat yang sebelahnya hujan deras, sebelahnya panas. Nah, ini Allah sudah tentukan tempat-tempatnya. Wa waqti nuzuli, dan waktu turunnya hujan tersebut sudah Allah tentukan. Kapan Allah tentukan? Allah taruh dia di musim hujan sehingga manusia kenal itu musim hujan. Padahal itu sudah ditentukan oleh Allah. Karena seringnya waktu tersebut, waktu turunnya hujan, manusia menamakannya dengan musim hujan. Ya, manusia menamakannya dengan musim hujan. Karena seringnya waktu tersebut. Nah, ini Allah ada hikmahnya, Allah atur bagaimana tatanan kehidupan ini. Allah berikan hujan terus menerus sehingga meresap ke dalam bumi, yang dengannya bumi masih bisa menumbuhkan makanan bagi hewan-hewan ternak, menghidupkan pohon-pepohonan, dan memberikan sumber air bagi mata-mata air untuk kehidupan makhluk di muka bumi ini. Namun Allah tetapkan waktunya ya di waktu itu. Karena seringnya, maka kita menamakan musim hujan. Dan gak boleh bersandar, oh ntar kalau musim hujan baru hujan. Allah sudah tentukan. Ya, karena seringnya Allah tentukan di waktu tertentu, maka waktu tertentu tersebut disebut dengan musim penghujan. Ya, jadi musim penghujan sudah diatur oleh Allah. Jangan dianggap itu tersendiri. Itu dengan sendirinya, musim panas dengan sendiri. Itu sudah diatur oleh Allah. Wa waqti nuzuli fa huwa ma'lumun ta'ala min jami'i jihatihi. Maka ini semua sudah diketahui oleh Allah dari segala aspek sisinya. Fama min syai'in illa wallahu jalla wa ala 'alimahu wa khalaqahu wa qaddarahu. Fama min syai', maka tidak ada sesuatu apapun illa melainkan Allah jalla wa ala alimahu, mengetahuinya, khalaqahu, menciptakannya, wa qaddarahu, dan mentakdirkannya. Enggak ada sesuatu apapun terjadi dengan sendirinya. Enggak ada sesuatu apa. Hatta belatung yang muncul di buah, yang muncul di bangkai-bangkai, itu enggak sendirinya, itu semua Allah ciptakan. Enggak ada sesuatu apapun yang sendirinya. Enggak ada. Ya, melainkan Allah telah mengetahuinya, menciptakannya, dan mentakdirkannya. Lam yujad biduni khalqin. Ya, maka semua sesuatu ini tidak terdapat tanpa ada penciptaan. Wala min ghairi sabiqi taqdirin, dan tanpa ada takdir yang mendahuluinya. Enggak mungkin. Wa min ghairi annahu maktubun, dan juga tanpa telah tertulis fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, tempat catatan takdir semua makhluk semuanya. Wa min ghairi ayyasha Allahu jalla wa ala wa yuridahu, dan juga enggak mungkin ada satu makhluk pun yang di situ ternyata tanpa ada kehendak Allah azza wa jalla, tanpa ada keinginan Allah, melainkan itu semua hadir, ada, itu karena kehendak Allah, karena keinginan Allah. Fa umurul kauni laysat fawda, maka perkara ini semua, alam semesta ini semua, itu bukanlah fawda, berantakan begitu aja, tiba-tiba gumram begitu aja ada, tidak. Ya, berantakan begitu, tidak. Wa innama hiya mundabitatun bi taqdirillahi laha, akan tetapi ini semuanya telah teratur dengan takdir Allah, ya, untuk segala sesuatu tadi. Wa ijadihi laha, dan telah diadakan untuknya. Wa masyiatihi laha, dan ada kehendak Allah atasnya, atas segala sesuatu tersebut. Bisifatiha, dengan sifat-sifatnya. Allati hiya alaiha, yang segala sesuatu tersebut berada di atasnya, di atas sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya, ragamnya, macamnya, semua telah ditentukan. Wahada amrun muhimun jiddan, maka ini adalah perkara yang sangat urgen sekali, sangat penting sekali. Wal imanu bil qada'i wal qadar dallat bihi afhamun wa zallat bihi aqdamun. Maka kata Syekh, beriman kepada qada dan qadar, maka afham, berbagai pemahaman telah tersesat dalam hal ini. Wa zallat bihi aqdamun, dan banyak kaki-kaki yang telah tergelincir dalam hal ini.
yaitu kelompok Qadariyah, kelompok Jabriyah telah tersesat dalam hal ini. Pemahaman mereka, kaki mereka telah tersesat dan tergelincir. Jabriyah miring ke kiri, Qadariyah miring ke kanan, Ahlus Sunnah lurus ke depan. Ya. Nah, ini kenapa? Karena mereka tersesat. Pemahaman-pemahaman mereka tidak mengikuti nas-nas dengan pemahaman para salaf. Mimman lam yanzuru fil ayati al-Qur'aniyah wal ahadisi an-nabawiyah, yaitu mereka dari kalangan orang-orang yang tidak memperhatikan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi terkait tentang bimbingan takdir. Ya, di Quran, di hadis sudah ada tentang takdir. Dalam hadis tadi, yaitu beriman pada takdir. Dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, maupun ayat-ayat yang tadi yang kita bacakan, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan ayat-ayat yang lainnya. Mereka semua menyimpang, nyempal dari apa yang telah dipahami oleh para ulama salaf tentang ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang takdir. Wa inna ma'tamadu ala uqulihim wa afkarihim, namun mereka malah bersandar kepada akal-akal mereka, kepada pemikiran-pemikiran mereka yang sempit dalam memahami ayat-ayat takdir, dalam memahami hadis-hadis takdir. Faqad ya fatakhabbatu fil qada'i wal qadar takhabbutan ya fadhi'an, maka mereka telah serampangan dalam memahami qada dan qadar dengan serampangan pemahaman yang serampangan, yang fadhi'an, yang sangat mengerikan, sehingga Jabriyah bersandar kepada takdir, tidak mau bersandar juga kepada usaha, tidak mau bersandar kepada iradah. Maka dia bersandar pada takdir, tidak mau juga dia melakukan usaha. Maka dia nanti menjadikan takdir sebagai alibi atas semua kejahatannya. Dia nggak mau diadab, dia tidak mau disalahkan. Takdir. Qadariyah di sini mengingkari adanya takdir dari Allah. Mereka mengatakan bahwasanya apa yang saya lakukan Allah belum mengetahuinya, Allah tidak mentakdirkannya. Nauzubillah. Berarti ini ciptaan kami sendiri. Berarti mereka menetapkan adanya pencipta selain dari Allah. Itu apa? Ciptaan perbuatan mereka. Berarti ini cacat dalam rububiyah. Dalam rububiyah. Bismillah. Wa hadallahu ahlas sunnati wal jamaah, namun Allah memberikan hidayah kepada ahlus sunnati wal jamaah. Fa'amanu bihi ala wajhi alladhi aradahu Allah wa faradahu ala ibadihi, maka mereka beriman kepada takdir dengan sisi atau dengan bentuk yang Allah Ta'ala kehendaki dan yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Ahlus sunnati wal jamaah beriman kepada takdir sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah wajibkan. Bimujibi nususil kitabi was sunnah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ka'adatihim fi jami'i abwabil aqidah. Ini sebagaimana kebiasaan mereka, kebiasaan ahli sunnati wal jamaah, ya, mereka beriman pada seluruh bahasan-bahasan akidah, abwab, bab-bab akidah ahli sunnati wal jamaah, semuanya bersandar pada Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam. Ahli sunnah demikian dalam perkara uluhiyah, dalam perkara rububiyah, dalam perkara asma sifat, dalam perkara Quran, beriman pada Al-Quran kalam Allah, dalam perkara takdir, semua ahli sunnati wal jamaah demikian. Wal bahsu fil qada'i wal qadar yatadammanu umuran katsiran, maka membahas masalah qada dan qadar ini mencakup banyak hal. Yang pertama, awalan makna qada wal qadar, makna qada dan qadar. Sebagian ulama membedakan antara qada dan qadar. Namun kata sebagian ulama yang lainnya bahwa qada dan qadar itu adalah muradif, sama aja. Karena seringnya disebutkan secara berbarengan. Sebagian ada yang membedakan. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menyatakan al-qadar, apa itu qadar?
Wa huwa takdirullah, yaitu takdir Allah, ketentuan Allah Jalla wa Ala li asya'i, atas segala hal. Wa iradatuhu, dan qadar adalah kehendak Allah laha, atas ketentuannya tadi. Wa ijaduhu, dan pengadaan Allah, bagaimana Allah mengadakan apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah telah kehendaki, fi waqtiha, pada waktunya. Hada makna al-qadar wa kadzalika makna al-qada. Inilah makna qadar, demikian pula inilah makna qada. Wa ghaliban ya'ti at-ta'biru bil qada wal qadar wa la farqa bainahuma. Ya, ghaliban kebanyakan, seringnya ya, ta'bir pengungkapan qada dan qadar itu la farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Bima'na anna Allah qaddara al-asya'a wa qadaha, yaitu maknanya Allah telah menentukan, mentakdirkan segala hal, dan Allah telah menentukannya, wa qadaha. Wa ya'ti bima'na al-fasli. Nah, terkadang ya, qada itu maknanya adalah fasl, yaitu memutuskan, bainan nasi wal hukmi, di antara manusia, dan menghukumi, bainahum, di antara mereka, fi makhtalafu fi, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Allah Ta'ala berfirman, inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fi makanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabb kalian yaqdi, mengqada, artinya memutuskan, ya, bainahum, di antara mereka pada hari kiamat, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Wal qada wa ammu min al qadar wa bainahuma umumun wa khususun. Maka kalau begitu qada itu lebih umum, lebih global daripada takdir. Namun antara keduanya ada pembahasan secara umum, ada pembahasan secara khusus. Nah, ini makna qada dan qadar. Seringnya disebut secara berbarengan. Sanian, yang kedua, hukmul iman bil qada wal qadar, itu hukum beriman kepada qada dan qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadari wajibun wa fardun 'alal mu'min. Beriman kepada qada dan qadar hukumnya adalah wajib, fardu ain bagi setiap mukmin. Li'annahu ruknun min arkanil iman as-sittah, karena dia adalah bagian dari rukun iman yang keenam. Wa li'annahu imanun bi qudratillah, karena beriman pada takdir itu juga berarti beriman kepada qudratillah, kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Wa lihada qalu, oleh karena itulah para ulama mereka menyatakan al-qadar qudratullah, qadar adalah takdir Allah, kekuasaan Allah. Faman jahadahu faqad jahada qudratallahi Jalla wa Ala, maka barang siapa yang menentangnya berarti dia telah menentang kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Wa fi ba'dil ibarat, dalam ungkapan yang lain disebutkan al-qadar sirrullahi fi khalqih. Ya, qadar adalah rahasia Allah ya terhadap para makhluknya. Wal bahsu fil qada'i wal qadar la yajuzu an yuta'adda fihi ma jaa'a fin nusus min al-kitabi was sunnah. Kemudian ya, membahas qada dan qadar itu tidak boleh melampaui dari apa yang telah terdapat di nusus, di nas-nas, ya, nas-nas, baik itu Al-Qur'an maupun sunnah. Enggak boleh melampaui batas. Membahas takdir sesuai dengan Qur'annya, sesuai dengan sunnah. Wa ta'ammuqu fihi yufdi ila dhalali wal hayrati. Nah, berdalam-dalam dalam membahasnya ini hanya akan menghantarkan kepada kesesatan dan kebingungan. Berdalam-dalam maksudnya ta'ammuk di sini melampaui dari apa yang telah Allah tetapkan di Al-Qur'an, melampaui dari apa yang telah Nabi SAW tetapkan dalam Al-Hadis. Ini maksudnya berdalam-dalam. Bukan maksudnya kalau begitu kita nggak usah bahas ya qada wal qadar di kitab-kitab akidah, udah cukup tahu aja. Tidak demikian. Kalau nggak tahu nanti terjerumus ke dalam fitnah, dua fitnah besar yang mengintai bagi siapa saja yang tidak memahami ini dengan baik. Ya, nanti dia terjerumus, terjatuh lagi ke dalam fitnah qadariyah atau fitnah
Jahmiyah, fitnah ya, Jabriyah Qadariyah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian ya, kata beliau, li'annahu sirullahi fi khalqih, karena takdir qada dan qadar ini rahasia Allah terhadap makhluknya. Fa anta hina tata'ammaqu, maka Anda ketika Anda berdalam-dalam, wa tabhasu fihi lan tasila ila natijatin, dan Anda membahasnya berdalam-dalam, maka Anda tidak akan sampai kepada hasil. Wa ya, wa annaka tabhasu an syai'in asarrahu Allah jalla wa ala an khalqih, karena Anda membahas sesuatu yang Allah telah merahasiakannya dari para makhluknya. Wa hasbuka an tu'mina bih, maka cukup bagi Anda untuk mengimaninya saja. Mengimani bahwasanya Allah telah menentukan takdir kita di surga atau di neraka. Para sahabat dulu bingung juga. Ya Rasulullah, kalau tempat duduk kita kaplingnya sudah ditentukan di surga atau neraka, apalah natakil ila kitabatina, kenapa enggak kita bersandar aja kepada penulisan takdir kita? Kata Nabi, enggak, ya malu, tetap beramal. Mengimani takdir tidak berkonsekuensi gak usah beramal. Tidak, bahkan tetap beramal. Ya. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Nabi. Maka setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang telah ditentukan untuk dia. Dia akan dimudahkan. Kalau dia beramal baik, maka dia telah dimudahkan untuk menuju takdir yang baik. Namun itu semua tidak lepas dari apa yang telah Allah tentukan. Ya, Nabi membacakan ayat ya di surah apa? Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi, bersedekah, beramal, bertakwa. Wa saddaqa bil husna, membenarkan al-husna, membenarkan surga, membenarkan perkara yang gaib hari akhirat. Ya, maka kata Allah Taala apa? Wasaniyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, namun siapa yang bakhil, enggak mau beramal, ya, merasa cukup dan mendustakan surga, mendustakan perkara yang gaib, maka kami akan mudahkan dia kepada usra, kepada kesulitan, yaitu takdir yang buruk. Seorang yang beramal soleh, maka dia menuju takdir yang baik. Udah kita imani saja demikian, simple kan? Gak perlu lagi kalau begitu. Nah ini berdalam-dalam, nanti heran sendiri, bingung sendiri. Nanti diintai oleh dua pemahaman sesat, Jabriyah dan Qadariyah. Ya. Fama ta'ammaqa fihi ahadun, maka tidaklah seseorang itu berdalam-dalam dalam masalah takdir, wa wasala ila natijatin, kemudian dia sampai kepada natijah hasil. Enggak ada yang kayak begitu. Bal wasala ilal hayrati wal ittirabi, bahkan dia akan sampai kepada kebingungan dan kegoncangan, gelisah dia, bingung dia, ragu jadinya. Karena dia bertamuk di situ. Ya. Tar dulu. Wah, kalau Allah takdirkan kita sebagai penghuni neraka, ya buat apa kita diciptakan kalau cuma buat disiksa? Nah ini contoh ucapan yang berdalam-dalam. Tahu dari mana Anda telah ditentukan oleh Allah sebagai penduduk neraka? Kalau. Oh itu Allah ciptakan iblis. Ya, kemudian Allah bakar iblis di neraka. Kasihan iblis. Allah Ta'ala berfirman, fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah lakukan kehendaki. Ya, la yus'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya tentang perbuatan Allah. Mereka yang ditanya, Anda yang ditanya. Ngapain ngurusin ya perbuatan Allah, kehendak Allah? Nah, ini yang berdalam-dalam. Nanti bingung sendiri dia. Ya, paham antum di sini? Jadi kalau kita di neraka, nah berarti Anda udah yakin di neraka. Ya, udah tahu keputusan Allah Anda di neraka. Ya enggak, ya udah beramal aja. Iblis nggak mau beramal. Ya, nggak mau beramal. Ya, tapi kan iblis nggak beramal diberi takdir juga. Ya itu urusan Allah. Beriman aja. Selesai, begitu kan? Selesai. Ya. Iblis nggak beriman, tapi Allah kasih jalan, Allah kasih hujah.
Bahkan ketika iblis nggak mau sujud pada Adam, Allah tanya lagi, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Kenapa kamu nggak mau sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Nah, ya memang manusia telah ditentukan takdirnya, namun manusia diberikan jalan. Wa hadainahu najdain. Manusia diberitahukan ini jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Namun apapun kehendak manusia untuk beramal baik sekalipun atau beramal buruk sekalipun, itu semua tidak lepas dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali itu sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, bisa dipahami ya? Udah imani aja. Imani aja. Ya, kata Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka sampai jarak antara dia dengan neraka cuma 1 jengkal aja. Bentar lagi mati nyemplung neraka. Namun dia didahului oleh kitab penulisan takdir dia. Fayamalu bi amala ahlil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga dan dia akhirnya masuk surga. Ini semua, apapun kehendak kita itu tidaklah dapat berjalan melainkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Udah imani aja, selesai. Dengan keimanan antum seperti itu, selamat. Kita mengimani hal itu, selamat. Daripada ragu, bingung, nggak selamat. Nah, kalau lebih enak begitu, udahlah imanin aja lah, saya jalanin aja. Nah, udah selamat ini, beriman berarti. Beriman pada takdir, amal yang besar. Ini luar biasa, beriman pada takdir. Ibnu Umar berlepas diri dari orang yang tidak beriman pada takdir. Nabi SAW menyatakan Qadariyah adalah majusinya umat ini. Karena majusi menyatakan di alam nyata ini, alam kehidupan ini ada 2 pencipta. Itu kegelapan dan cahaya. Qadariyah juga begitu. Semua sesuatu yang diciptakan Allah, kecuali perbuatan saya, perbuatan makhluk, ini yang saya lakukan, saya yang ciptakan. Nah ini Qadariyah kayak begitu. Udah imani saja, susah amat. Ya begitu. Kita sambil beramal, beriman, beramal, beriman, sudah. Ya, barakallahu fiikum. Bisa dipahami sini ya. Nah, mana tadi? Ya, lidzalika hasbuk. Oleh karena itu cukuplah bagi Anda an tatamasya ma'an nususi al-waridati. Cukuplah bagi Anda berjalan saja bersama nas-nas al-waridah yang terdapat dalam kitabillah wa sunnati rasulih, dalam Al-Quran dan sunnah, fi isbatil qadari, dalam menetapkan takdir, wal imani bihi, dan mengimaninya, wa yakfika hadha, dan cukup bagi Anda, udah begitu aja, udah cukup. Nah, ini yang kedua, setelah kita membahas cakupan yang pertama ma'ana qada dan qadar, yang kedua maratibul iman bil qada wal qadar, tahapan beriman kepada qada dan qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadari yatadammanu 4 maratibah. Beriman kepada qada dan qadar itu mencakup 4 hal, 4 maratib, 4 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama. Al-imanu bi anna Allah 'alima makana wa ma yakunu bi ilmihi al-azali alladhi huwa mawsuufun bihi azalan wa abadan. Ini yang pertama, mengimani bahwa Allah telah mengetahui makana, apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang terjadi, yang akan terjadi. Bi ilmihi, dengan ilmunya Allah azali. Dengan ilmu Allah azali maksudnya ilmu Allah yang dahulu, yang tidak didahului oleh ketidaktahuan. Azali yang tanpa awal. Ngerti azali? Kalau abadi tanpa akhir. Kalau azali tanpa awal. Ya, la bidayata lahu. Kalau abadi la nihayata lahu. Azali tidak ada awalnya, abadi tidak ada akhirnya. Ilmu Allah azali, ilmu Allah yang dahulu, yang tanpa didahului oleh ketidaktahuan. Kalau ilmu kita tidak azali, kita dahulu nggak tahu.
Kemudian tahu pun nggak sempurna ilmunya, diiringi dengan kelupaan, ya, diiringi dengan kepikunan. Ilmu Allah tidak demikian, azali, abadi. Azali, abadi, sempurna selamanya, terus. Nah ini, kita mengimani bahwa ya apa yang terjadi, yang akan terjadi itu semua terjadi dengan ilmu Allah azali, alladzi huwa mausufun bihi, yang Allah disifati dengannya azalan wa abadan. Azali dan abadi. Ngerti sini azali abadi ya? Paham sini ya? Yang azali yang tanpa awal, abadi tanpa akhir. Ini Allah ketahui semua. Ya, barakallahu fikum. Nah, Qadariyah di sini dari awal di sini sudah salah. Mereka menyatakan Allah nggak tahu apa yang saya akan kerjakan. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan ini Qadariyah pun terbagi-bagi. Atau satu Qadariyah yang lain menyatakan Allah sudah mengetahui apa yang kita lakukan, tapi Allah tidak menetapkan. Tapi Allah tidak menetapkan. Tidak mentakdirkan. Tidak mentakdirkan. Berarti sama aja mengingkari takdir. Artinya tidak dituliskan di Lauhul Mahfuz. Berarti sama saja cacat dalam apa? Tidak sempurna kekuasaan Allah, penciptaan Allah. Padahal kan Allah khaliqu kulli syai. Khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu apapun semuanya ternyata dikecualikan oleh kalangan Qadariyah. Oh enggak, kalau perbuatan saya bukan Allah yang ciptakan. Siapa? Ya diri saya. Karena perbuatan saya itu baru. Kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Fama min syai'in illa wa ya'lamuhu Allah jalla wa ala. Maka tidaklah sesuatu apapun melainkan Allah mengetahuinya. Ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah waraqah, satu daun itu, tasqutu, dia gugur jatuh dari pohonnya, illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidaklah satu biji yang ada di kegelapan bumi. Wala ratbin, tidaklah ada sesuatu yang basah. Wala yabisin, maupun yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan itu telah tercatat di kitab yang mubin, yaitu di Lauhul Mahfuz. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah engkau tidak melihat bahwa Allah telah mengetahui apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Maka tidaklah tiga orang yang najwa, berbisik-bisik, illa huwa rabi'uhum, melainkan oleh yang keempatnya. Artinya Allah mengetahui apa yang mereka bisik-bisiki. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah ada 5 orang yang berbisik-bisik melainkan oleh yang keenamnya. Allah mengetahui apa yang mereka bisikkan. Wala adla min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan tidaklah yang lebih dikit dari itu maupun lebih banyak dari itu melainkan Allah bersama mereka, mengetahui mereka, mendengar mereka, melihat mereka, aina ma kanu, dimanapun mereka berada. Fa huwa ya'lamu ma yakunu bainan nasi minal kalami wan najwa. Maka Allah mengetahui apa yang ada di antara manusia, baik itu ucapannya maupun ucap bisik-bisiknya, fima bainahum, ya, yang ada di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan ataupun yang mereka umumkan, yang mereka nampakkan. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah lah yang maha mengetahui segala apa yang ada di dalam dada, apa yang kita ucapkan dalam kalbu kita, yang kita pikirkan. Allah mengetahuinya semua. Ilmu Allah sempurna. Ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu apapun yang samar di langit dan di bumi, tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah. Hatta orang yang beramal, berjihad, orang yang baca Quran, yang bersedekah di muka bumi ketika dia hidup, dicap sebagai orang yang mujahid, dicap sebagai qari, dicap sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan. Namun ternyata Allah mengetahui niatnya.
Apa yang ada di benak pikirannya, yaitu ingin dilihat, ingin didengar, ingin disebut sebagai mujahid, ingin disebut sebagai qari, ingin disebut sebagai muhsinin. Allah ternyata mengetahuinya. Allah dustakan pengakuan mereka di akhirat sehingga mereka dicampakkan ke neraka. Na'udzubillah. Allah tahu Allah semua. Fa ilmullahi syamilun lima kana wa ma yakun. Maka ilmu Allah mencakup semuanya, apa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi? Ya, jadi Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi. Yang tidak terjadi, gimana itu kalau itu terjadi? Orang kafir di akhirat mereka mengatakan, Rabbana absarna sami'na, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, kata mereka. Wahai Rabb kami sudah mendengar, sudah melihat, balikin kami lagi dong ke dunia lagi. Ya, inna muqinun, kami sekarang udah yakin, udah kami bakal jadi mukmin di dunia. Terjadi gak mereka dikembalikan ke dunia? Tidak terjadi kan? Tidak terjadi. Dan Allah mengetahui ini tidak terjadi. Tapi yang tidak terjadi itu, kalau terjadi, Allah tahu hasilnya. Allah Ta'ala berfirman, Lau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, mereka akan kembali melakukan apa yang telah mereka dilarang dari berbuat syirik, kemaksiatan, kebid'ahan. Wa innahum lakadzibun, dan mereka benar-benar berpendusta. Terjadi enggak? Terjadi enggak mereka dikembalikan di dunia? Tidak terjadi. Tapi hasilnya apa? Kalau mereka seandainya dikembalikan, Allah tahu. Allah mengetahuinya. Bisa dipahami sini. Jadi ilmu Allah syamil, lengkap semuanya. Kulluhu dakhilun fi ilmillah, semua ini masuk ke dalam cakupan ilmu Allah Jalla wa Ala. Syamilil muhiti bi kulli syai', yang syamil, yang menyeluruh, muhit, mengetahui secara detail segala sesuatu. Bil madi wal hadir wal mustaqbal, yang madi, yang telah berlalu, wal hadir, saat ini, wal mustaqbal, yang akan datang. Al martabatus tsaniyah, ya, itu tingkatan kedua dalam beriman pada takdir. Tingkatan pertama tadi apa? Mengimani apa? Mengimani bahwa Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Saya ini dipahami sini? Yang kedua, ini penting. Antum nggak paham ini, nggak bisa beriman pada takdir. Ya, ini penting ini. Yang kedua, antu'mina wa ta'taqida anna Allah kataba fil lauhil mahfuz kulla syai'in. Anda mengimani wa ta'taqida, dan Anda meyakini bahwa Allah telah menulis takdir di Lauhul Mahfuz. Allah telah menulis kulla syai'in, segala sesuatu. Di Lauhul Mahfuz telah Allah tulis. Semuanya. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul makhlukun. Lauh adalah papan yang makhluk, yang diciptakan. Ya, lauh. Kalau dahulu orang-orang Arab dahulu zaman salafus saleh, anak-anak kecil mereka digantungin lauh alwah leher, hafalan-hafalan ayat Quran mereka, hadis-hadis mereka berjalan lari-larian kemana, bermain sambil bawa lauh yang ditulis oleh bapaknya atau gurunya. Ditulis, jadi senantiasa dia lagi main senggang baca lagi ayat tadi. Itu namanya lauh ya. Nah, Lauhul Mahfuz berarti papan makhluk pun yang diciptakan. Wala ya'lamu kaifiyatahu, tidak diketahui bagaimana. Wala yu'lamu kaifiyatuhu, tidak diketahui bentuknya kayak apa. Wasa'atuhu, maupun luasnya seperti apa. Ya. Atau kita membacanya wala ya'lamu kaifiyatahu wasa'atahu illallah. Maka tidak ada yang mengetahui ya bentuknya, luasnya kecuali Allah Jalla wa Ala. Fahuwa indahu, maka Lauhul Mahfuz itu di sisi Allah Jalla wa Ala. Nu'minu bihi, kita mengimaninya saja. Wa nu'minu bil kitabah, dan kita mengimani penulisan tersebut.
Wa fil hadis, dalam hadis, awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalama. Yang pertama kali Allah ciptakan ialah kolam, pena. Jangan pikirin penanya bentuknya kayak apa, jangan. Pena aja. Pena yang menuliskan takdir. Summa qala lah, kemudian Allah berfirman kepada pena tadi, "Uktub, tulislah." Qala wa ma aktub, maka pena menyatakan, bertanya kepada Allah, "Apa yang aku tulis wahai Allah?" Qala uktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila an taquma sa'ah. Tulislah apa yang akan terjadi. Ya, semuanya itu, semua yang terjadi hingga nanti saat tegak, hingga nanti hari kiamat itu tegak hari kiamat. Fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka itu berlangsung semuanya, kejadian tersebut berlangsung hingga hari kiamat. Ya. Wa fil hadis, dan juga dalam hadis kata Allahu maqadir al-khalaiq, Allah telah mencatat, menulis takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanatin. Allah telah mencatat semua takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Wa arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah di atas air. Semuanya. Ya, semuanya sudah Allah tulis, dan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa direvisi, tidak bisa diubah. Kata Nabi SAW, rufi'atul qalam wa jaffati suhuf. Pena telah diangkat, artinya tidak ada lagi penulisan. Wa jaffati suhuf. Dan lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz, lembaran-lembaran lauh itu sudah kering. Artinya yang Allah tulis itulah yang terjadi. Mau nggak mau pasti terjadi dengan tepat dan rinci sesuai dengan apa yang telah Allah tulis. Itu semuanya. Ya. Perhatikan, wa arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah ada di atas air. Fa ayyuma asbaq al-arsy am al-qalam? Maka kalau begitu, mana yang lebih dahulu? Arsy atau pena yang Allah ciptakan? Qala qaumun al-arsyu asbaqu minal qalam. Suatu kaum berpendapat bahwasanya arsy lebih dahulu diciptakan oleh Allah daripada pena. Wa qala qaumun al-qalamu asbaqu minal arsy. Namun kaum yang lain menyatakan, oh enggak, qalam yang lebih dahulu daripada arsy. Wa qaumun fassalu, dan ada suatu kaum lagi yang merinci. Fa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim menyatakan di kitab beliau Qasidah An-Nuniyah, beliau menyatakan, wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi, maka orang-orang mereka berselisih pendapat tentang qalam alladhi yang kutiba al-qada'u bihi minad dayyani, yang ditulis takdir-takdir di situ, minad dayyani, dari zat yang maha bijak. Hal kana qabla al-arsy am aw huwa ba'dahu, apakah qalam tersebut diciptakan sebelum arsy atau dialah atau sesudahnya? Qaulani indal Abil Ala Al-Hamadani, maka ini ada dua pendapat menurut Abil Ala Al-Hamadani. Wal haqqu anna al-arsya qabluhu li annahu, ya, namun yang benar al-arsy, bahwa arsy itu diciptakan sebelumnya karena dia qabla al-kitabati kana dal arkani, sebelum penulisan qalam, sebelum penulisan Lauhul Mahfuz oleh qalam, dia sudah memiliki arkan, sudah memiliki tiang-tiang. Wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat, maka penulisan qalam yang mulia itu ta'aqqabat, itu diiringi atau disertai oleh ijadahu min ghairi fasli zamani, itu diiringi oleh penciptaan tanpa ada selang waktu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala di syarah Tadmuriyah, bahkan arsy, bahkan air yang ada di bawah arsy itu telah Allah ciptakan sebelum qalam. Karena hadis bunyinya ini, wal arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah di atas air. Sudah ada. Ya, sudah ada. Namun Allah belum beristiwa di atas arsy. Ketika Allah ciptakan arsy, Allah belum beristiwa di situ. Allah ciptakan saja. Namun Allah punya sifat zatiyah, ulu, tinggi. Namun beristiwa belum. Ya.
Kemudian Allah ciptakan kolam. Kemudian Allah ciptakan lauh al-mahfuz, lauh, lembarannya, papannya untuk catat. Allah perintahkan kolam untuk mencatat semua takdir semuanya. Kita duduk di sini, bagaimana kita kemarin, besok, semuanya Allah sudah catat. Itu kapan itu? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun kemudian, setelah Allah tulis itu takdir semua, baru Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dengan hikmahnya. Baru kemudian summastawa 'alal arsy. Baru kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Arsy yang Allah ciptakan jauh sebelum kolam. Bisa dimahami sini. Barakallahu fiikum. Fal kitabatu muqaranatun liwujudil qalam. Maka kata Syekh di sini, maka penulisan takdir itu ya disertai oleh adanya qalam. Hina ma khalaqahullahu faqala uktub. Maka tatkala Allah menciptakannya, Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Wa amma min haitsul wujudi fal arsyu asbaqu. Adapun dari sisi keberadaan, maka arsy itu lebih dahulu. Wa hadzal huwal al-qaul as-sahih. Maka inilah pendapat yang sahih berdasarkan sabda Nabi, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Wa arshuhu 'alal ma'. Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya dan arsy-nya di atas langit. Qaddaraha qabla al-kitabah. Allah telah mentakdirkannya sebelum penulisan. Sebelum penulisan. Summa katabaha, kemudian Allah menulisnya. Ya. Jadi Allah sudah menentukan takdirnya sebelum Allah ciptakan kolam. Nah, baru ditulis oleh kolam. Paham nggak di sini? Baik. Fal kitabatu muqaranatun liwujudil qalam. Maka penulisan takdir itu diiringi oleh adanya kolam. Wa wujudul qalam mutaakhirun an wujudil arsy. Sedangkan keberadaan kolam itu di akhir dari keberadaan arsy. Wal arsyu asbaq. Maka arsy itu lebih dahulu. Namun kalau ada yang berpendapat, oh enggak, kolam yang lebih dahulu, nyimpang enggak? Tidak. Ya, tidak. Ini diantara ya bab far'un dalam masalah usul. Asalnya beriman pada takdir. Cabangnya ternyata arsy dulu, kolam dulu, enggak masalah. Paham antum sini? Barakallahu fiikum. Nanti banyak masalah seperti itu ya dalam permasalahan akidah. Wa hadhihi mas'alatun istidradiyah. Ini masalah cuma istidradiyah, tambahan aja. Istidradiyah. Lakin la budda min ma'rifatiha, ya namun ya mesti kita ketahui li'annaha tadkhulu fi martabatil kitabah, karena ini masuk ke dalam tingkatan kitabah, yaitu penulisan. Nah, beriman pada takdir salah satunya mesti melalui tahapan yang kedua, yaitu beriman kepada penulisan takdir. Wa huwal kitabatul 'ammatu, yaitu penulisan yang umum, asyamilatu, yang mencakup allati kutiba fiha kullu syai'in, yang segala sesuatu ditulis padanya. Waqad yas'alu sa'ilun, maka ada seorang yang bertanya, fayaqul, kemudian dia menuturkan, alaysallahu ya'muru al-malak al-muwakkala, bukankah Allah telah menugaskan, memerintahkan kepada malaikat yang muwakkal, yang ditugasi bil ajinnati, ditugasi ajinnah, apa maksudnya? Mengurusi janin, ya, ayyaktuba ar-rizqa, untuk mencatat rezeki, wal ajal kematian, wasyaqawah wassa'adah, nasib ya, sengsara atau bahagia. Kama qala Nabi sallallahu, sebagaimana Nabi sallallahu bersabda, inna hadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, telah dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummih, di perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari,
Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah semisal itu juga setelah dalam waktu 40 hari. Kemudian tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, yaitu berumur 120 hari, yaitu 4 bulan. Tsumma yursalul malaku, kemudian diutuslah satu malaikat, fayanfukhu fihi ruh, yang malaikat ini meniupkan pada perut ibunya roh, pada janin tadi roh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, yaitu bi katbi rizqihi, mencatat rezekinya anak tadi, wa ajalihi, ajalnya, amalihi, amalnya, syaqiyun aw sa'id, apakah dia orang yang sengsara atau yang bahagia. Nah, gimana kalau bertanya gitu? Loh, katanya sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Wal jawabu, maka jawabannya kata Syekh, hadhil kitabatu tafsilun lil kitabati sabiqah. Maka penulisan yang di rahim ibu oleh malaikat itu adalah perincian dari penulisan yang terdahulu yang oleh qalam. Wa hiya ma'khudatun minal kitabah as-sabiqah, yang penulisan di rahim ibu itu juga diambil dari penulisan yang terdahulu, allati fi lauhil mahfuz, yang ada di Lauhul Mahfuz. Wa ja'ilun fi lailatul qadar, juga terdapat keterangan mengenai Lailatul Qadar. Allahu yuqaddiru ma yajri fis sanati min hayatin aw mautin. Allah telah mentakdirkan apa yang akan terjadi dalam setahun kepada seorang hamba, min hayatin berupa kehidupan, aw mautin atau kematian, au jadbin kekeringan, au khisbin atau kesuburan, au rukhsil as'ari atau turunnya harga, au ghala'il as'ar atau naiknya harga. Semua sudah Allah tentukan semuanya di Lauhul Mahfuz. Kemudian di malam Lailatul Qadar, awil hurubi atau adanya peperangan, wa ghairu dzalik atau yang lainnya semuanya sudah. Hada kulluhu fi Lailatul Qadar. Ini semuanya di Lailatul Qadar. Lidzalik summiyat bi Lailatul Qadar. Oleh karena itulah malam tersebut yang lebih baik daripada 1000 bulan dinamakan Lailatul Qadar, malam qadar, malam takdir. Kenapa? Li'annahu yuqaddaru fiha ma yajri fis sanah. Karena pada saat itu, pada malam tersebut, ya ditakdirkan, ditentukan ma yajri, apa yang akan berlangsung fis sanah, dalam waktu satu tahun. Allah Ta'ala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut dijelaskan segala urusan yang hakim, yang penuh hikmah. Lihat di footnote nomor 2 mengenai tafsir ayat ini. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, dalam firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut dijelaskan segala urusan, segala perkara yang penuh hikmah. Qala fi Lailatul Qadar yufsalu 'anil lauhil mahfuz ila al-kitsbati amrus sanati. Yaitu pada malam Lailatul Qadar maka dipindahkanlah dari Lauhul Mahfuz ke penulisan urusan 1 tahun. Dari Lauhul Mahfuz diyufsal, dipindahkan. Allah kasih tahu kepada malaikat. Maka malaikat mencatat urusan setahun sampai tahun depan, sampai datang malam Lailatul Qadar tahun depan. Amrus sanah, perkara dalam setahun. Wa ma yakunu fiha minal ajali, dan apa yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan berupa ajal, wal azraq, berupa rezeki-rezeki, wa ma yakunu fiha ila akhiriha, dan apa yang terjadi sampai akhir 1 tahun tersebut. Wa hakada rawa an ibni Umar wa Abi Malik wa Mujahid wa Dhahhak wa ghairi wahid min salaf. Inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Abu Malik, dari Mujahid, dari Dhahhak, dan tidak hanya, dan banyak sekali dari kalangan salaf. Fal jawabu an dzalika kama sabaq, maka jawabannya kalau ditanya bagaimana dengan takdir yang ditulis di perut ibu, itu sebagaimana yang berlalu, annal kitabata fi Lailatul Qadar ma'khudatun minal kitabatil 'ammah fil lauhil mahfuz. Itu diambil semua dari pencatatan yang umum di Lauhul Mahfuz. Allah yang beritahukan. Bukan malaikat yang nyontek atau datang sendiri ke Lauhul Mahfuz, itu nggak ada yang tahu. Malaikat pun nggak tahu, semuanya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Itu Allah yang kasih tahu.
Fala tanafiya, maka tidak ada pertentangan, wala ta'arudha, maka tidak ada kontradiksi bainal adillati, antara dalil-dalil ini. Dalil-dalil pencatatan takdir di Lauhul Mahfuz dengan dalil pencatatan takdir di perut ibu maupun di malam Lailatul Qadar. Bisa dipahami sini? Ya, jangan diartikan ketika dicatat di perut ibu di Lauhul Mahfuz belum dicatat, pas di perut ibu dicatatnya. Ini pemahaman dari mana? Itu semua diambil dari pencatatan di Lauhul Mahfuz. Wa yadullu ala hataini darajataini al-ilmu wal kitabati qauluhu ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Dan yang menunjukkan atas dua hal tersebut, yaitu ilmu dan kitabah, takdir semua sudah diketahui oleh Allah, takdir semua sudah dicatat oleh Allah, ialah firman Allah Ta'ala, ma'asaba min musibatin. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa fil ardi wala fi anfusikum, yang menimpa muka di dunia ini maupun menimpa diri kalian, illa fi kitabin, melainkan itu semua sudah tercatat di kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Nabra'aha yakni nujiduha, yaitu kami yang mengadakannya, wa nakhluquha, ya, nujidaha, ya, yakni nujidaha wa nakhluquha, kami yang mengadakannya dan menciptakannya. Padahal ala anna kulla ma yajri minal masaibi, maka segala sesuatu yang terjadi berupa musibah, ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi berupa musibah-musibah annahu maktubun, maka ini semua telah tercatat fil lauhil mahfuz, di Lauhul Mahfuz. Al-martabatu as-salisah, ya, tingkatan ketiga beriman pada takdir, al-masyiah wal iradah, yaitu masyiah dan iradah. Yaitu Allah punya masyiah, punya kehendak, Allah punya iradah, Allah punya keinginan. Kullu syai'in yaqa'u, semuanya terjadi, fa huwa bi masyiatillah wa iradatihi, itu dengan kehendak dan keinginan Allah. Fala yakunu fi mulkihi, maka tidak terdapat sedikit pun di kerajaan Allah Subhanahu wa taala ma la yasha'uhu wa la yuriduhu. Ternyata apa yang Allah tidak kehendaki dan apa yang Allah tidak inginkan. Enggak mungkin ada sesuatu terjadi Allah tidak kehendaki. Ya, pasti itu Allah kehendaki. Bisa dipahami antum? Ya, iblis masuk neraka Allah kehendaki, Allah kehendaki. Allah inginkan, Allah inginkan. Namun iradah dan masyiah Allah itu ada dua. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Wajib paham, ini pintu masuk memahami takdir dengan mudah. Enggak paham ini dikhawatirkan rawan terjatuh ke dalam penyimpangan. Kehendak Allah, masyiah Allah, iradah keinginan Allah ada dua. Iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Apa yang Allah kehendaki iblis masuk neraka, itu iradah kauniyah. Pasti terjadi. Itu sudah kehendak Allah. Nah, namun Allah menghendaki iblis taat, ya enggak? Allah seru iblis untuk sujud pada Adam. Iblis enggak mau, Allah tanya lagi, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Ya, orang-orang kafir, Abu Jahal, Fir'aun, semuanya Allah kehendaki mereka masuk neraka, namun Allah kehendaki mereka taat. Oleh karena itulah Allah turunkan hujjah, Allah utus para nabi dan rasul, Allah turunkan kitab, Allah tunjukkan jalan menuju Allah, jalan menuju neraka, jalan menuju surga. Bisa dipahami nggak sini? Wallahu yad'u ila dari salam di surah Yunus. Allah mengajak semuanya kepada negeri keselamatan. Nah, ini iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah sering disebut oleh para ulama iradah mahabbah. Iradah kehendak Allah yang Allah cintai. Allah cintai agar hamba bertakwa, Allah cintai. Allah utus nabi dan rasul, Allah turunkan kitab, Allah tegakkan hujah biar hamba bertakwa, biar hamba taat, biar hamba bertauhid. Namun itu belum tentu terjadi kalau didahului oleh iradah apa namanya? Kauniyah. Iradah kauniyah, iradah Allah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Saya sering kasih sampel begini. Ya. Ini sudah sering saya ulang-ulang. Allah menghendaki
Fir'aun masuk surga. Iradah apa ya ikhwah? Kauniyah atau syariah? Syariah. Allah menghendaki Fir'aun masuk neraka. Iradah apa ikhwah? Kauniyah. Allah menghendaki Abu Bakar masuk neraka. Iradah apa ikhwah? Pak Eko. Allah menghendaki Abu Bakar masuk neraka. Iradah apa Pak Eko? Rafidah. Lah syariah wala kauniyah, tidak syariah Allah tidak ajak, tidak kehendaki Abu Bakar masuk neraka. Tidak kauniyah Abu Bakar di surga. Berarti Abu Bakar di surga iradah syariah dan iradah kauniyah. Iradah syariah Allah kehendaki Abu Bakar masuk surga. Allah utus Nabi Muhammad SAW ke hadapan Abu Bakar. Allah turunkan Quran sehingga Abu Bakar tahu. Bahkan ada ayat khusus tentang Abu Bakar. Ya kan? Terkait ya Mistah. Ya, gitu. Nah, jadi ketika Allah kehendaki Abu Bakar masuk surga, itu iradah syariah, iradah kauniyah. Ya. Allah kehendaki iblis di neraka, iradah kauniyah. Allah kehendaki iblis di surga, iradah syariah. Ya. Bisa dipahami sini. Allah kehendaki Rasulullah SAW di surga, iradah syariah dan kauniyah. Ngerti sini, paham sini udah. Eko, ngerti? Allah kehendaki Ali bin Abi Thalib di neraka, iradah apa Eko? Enggak, dua-duanya ahsan. La syariah wala kauniyah. Udah paham sini berarti. Nah, ini Allah punya dua iradah. Nah, ini Qadariyah enggak paham di sini dan Jabriyah enggak paham di sini. Dianggapnya, oh masa Allah inginkan kita di neraka, oh masa Allah inginkan kita bermaksiat. Enggak, itu bukan iradah Allah, ini iradah saya sendiri. Nah, enggak paham mereka di situ. Taib. Ini tingkatan yang ketiga, beriman kepada kehendak dan keinginan Allah. Kullu syai'in yaqa wa huwa bimasyiatillah wa iradatih. Maka semuanya terjadi, sesuatu apapun semuanya itu terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah. Fala yakunu fi mulkihi, ini sudah kama qala ta'ala fi qoulihi kama fi qoulihi ta'ala fa'alu lima yurid. Allah yang maha menghendaki apa yang Allah inginkan. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rabbul alamin. Walau sya'allahu maqtatalu, seandainya Allah kehendaki niscaya mereka akan saling membunuh. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Lihat, perhatikan. Allah punya iradah. Fa kullu syai'in yahdutsu qad sya'ahu Allahu wa aradahu wa aujadahu. Maka segala sesuatu yahdusu itu terjadi qad sya'ahu Allah. Itu berarti Allah telah menghendakinya. Wa aradahu, Allah menginginkannya. Wa aujadahu, Allah mengadakannya, menciptakannya. Ba'da ma 'alimahu wa katabahu fil lauhil mahfuz. Setelah Allah mengetahuinya dan Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz, baru itu terjadi. Tapi semua sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Seperti sini. Al-martabatur rabi'ah. Ya, tingkatan keempat. 8 halaman kita baca. Biar cepat habis, cepat paham, bagus. Biar kita bisa baca buku lagi berikutnya. Buku ulama itu banyak ya, Pak. Buku ulama tentang manhaj akidah ini bertumpuk ratusan. Ya, ini satu buku nggak tamat aja juga gimana? Alhamdulillah kita kemarin sebelum ini baru baca ta'liq Syekh Abdul Razak ala Syarhi Sunnah Al-Muzanni. Sebelumnya kita baca juga buku-buku yang lain. Nah, ini baru 1, 2, 3 kita baca. Ya. Jadi buku ulama penuh banyak. Ya, jangan jadi pendaku-pendaku Ahlussunnah. Saya Ahlussunnah ditanya. Buku Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah apa yang telah Anda baca sampai tamat? Enggak ada. Loh, tahu dari mana manhaj Ahlussunnah? Akidah Ahlussunnah kecuali dengan ilmu. Ya enggak? Al-ilmu qabla qaul. Ilmu itu ada di kitab-kitab para ulama. Ini penting ya, kita berinteraksi dengan kitab.
terutama kitab-kitab yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, kayak buku ini, masya Allah, luar biasa jasa Syekh Shalih Al Fauzan. Anda kita sulit memahami pemaparan dari Ibnu Abi Dawud di Ha'iyah. Nah, ini Syekh menjelaskan. Subhanallah. Al-martabatul rabi'ah, tingkatan yang keempat, beriman pada takdir al-khalq wal ijad. Yaitu al-khalq wal ijad. Masalah penciptaan dan pengadaan. Masalah penciptaan dan pengadaan. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Maha memelihara atas segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini bantahan terhadap apa ini? Qadariyah. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Kama fi qaulihi min qabli an nabra'aha, sebagaimana dalam firman-Nya, sebelum kami menciptakannya, ay nakhluqaha wa nujidaha, itu sebelum kami menciptakannya dan mengadakannya. Fadallat hadhil ayatu, maka ayat-ayat ini semua menunjukkan ala martabatil kitabah, yaitu pada tingkatan penulisan. Wa martabatil khalqi, dan martabah tingkatan penciptaan wal ijad, ya, dan pengadaan. Wa martabatil masyiati wal iradah, dan tingkatan kehendak maupun keinginan. Fahadihi arba'u maratib la budda min al-iman biha. Maka inilah 4 tingkatan yang mesti kita imani. Yaitu al-aula martabatul ilmi. Yang pertama martabatul ilmi. Kita mesti mengimani Allah telah mengetahui semua yang terjadi, yang akan terjadi. Yang kedua martabatul kitabah fil lauhil mahfuz. Yang kedua tingkatan penulisan di Lauhul Mahfuz. Artinya kita mesti mengimani Allah telah mencatat semua yang terjadi di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga martabatul masyiati wal iradati 'inda wuqu'i syai'. Itu tingkatan kehendak dan keinginan Allah ketika terjadi segala sesuatu. Kita mesti mengimani semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Yang keempat martabatul khalqi syai' wa ijadihi. Tingkatan penciptaan dan pengadaannya. Artinya kita mengimani semua yang segala terjadi itu semua Allah yang ciptakan, Allah yang mengadakan. Fahadihi maratibul qada'i wal qadar. Inilah ya tingkatan qada' wal qadar. Man jahada wahidan minha, barang siapa yang menentang satu dari 4 tingkatan itu saja, lam yakun mu'minan bil qada'i wal qadar. Maka berarti dia tidak beriman kepada qada' dan qadar. Ar-rabi'an, pembahasan yang keempat, masalah takdir. Setelah yang pertama makna qada' wal qadar, yang kedua hukum beriman kepada qada' dan qadar, yang ketiga tingkatan beriman pada qada' dan qadar, sekarang yang keempat al-mukhalifuna fil qada' wal qadar. Itu orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi terkait keimanan kepada qada' dan qadar. Tentunya kita sudah paham tadi, itu kalangan qadariyah dan kalangan jabriyah. Khalafa fi al-qada'i wal qadari ta'ifatani mutanaqidani. Itu ada 2 kelompok yang mutanaqidan, yang saling kontradiksi. Yang khalafa fil qada' wal qadar, yang menyelisihi keimanan terkait qada' dan qadar. Itu 2 kelompok sesat ini adalah al-qadariyah yang menolak takdir, wal jabriyah yang hanya bersandar pada takdir, meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar, meninggalkan mau beramal. Ada orang, kalau udah rezeki mah nggak kemana, jadi kamu nggak usah, nggak sesini. Jabriyah. Paham nggak di sini? Ini Jabriyah. Al-Qadariyah alladzina yanfuna al-qadar, summu bil qadariyah. Qadariyah ialah mereka orang-orang yang menafikan takdir, mereka dinamakan dengan qadariyah. Lihat di footnote nomor 2. Ya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa amma fitnatul qadar fa awwalu man takallama biha Ma'bad bin al-Juhani. Adapun fitnah takdir qadariyah ini yang pertama kali berbicara tentangnya adalah Ma'bad al-Juhani, rajulun minal Basrah. Itu seseorang yang berasal dari Basrah, wa kana 'indahu haddun minal ilmi.
Namun dia sebelumnya dia adalah orang yang berilmu, dia punya ilmu. Yuqalu lahu Ma'bad ibn Khalid. Ada yang dia juga disebut sebagai Ma'bad bin Khalid. Wa yuqal Ma'bad ibn Abdullah ibn Umairi ba'da mata ba'dal hazimah. Ya, dia juga dinamakan sebagai Ma'bad bin Abdullah bin Umair. Bin Uwaimir, Ibnu Uwaimir, yang dia mati setelah hazimah, mengalami kekalahan karena dia bergabung dengan Khawarij. Wa kana yawma idzin ma'al Ash'as. Ya, waktu itu dia bergabung bersama Ash'as wa asabathu al-jirahah. Wa asabathu jirahatun. Dia tertimpa jirahah, luka yang sangat parah. Wa huwa awwalu man takallama bil qadar. Dialah yang pertama kali berbicara tentang takdir. Wa huwa alladhi tabarra'a minhu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Dialah yang Abdullah bin Umar berlepas diri darinya. Ketika Abdullah bin Umar sedang minum zam-zam di Mekah, dikasih tahu ada orang yang mengingkari takdir. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya, sampaikan pada dia. Abdullah bin Umar berlepas diri pada dia, dan dia berlepas diri dari Abdullah bin Umar, dan Allah tidak akan menerima amalannya sampai dia beriman pada takdir. Nah, ini Abdullah bin Umar mengomentari siapa? Ma'bad bin Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani. Atakallama alaihi Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid mengomentarinya. Nanti ikut-ikutan Amr bin Ubaid. Wajadala bihi Ghailan. Ghailan berdebat dengannya. Ghailan huwa ibnu Abi Ghailan, Abu Marwan, min Maula Utsman ibn Affan. Ghailan ini adalah Ghailan bin Abi Ghailan, Abu Marwan, dari Maula bekas budak yang dibebaskan Utsman bin Affan. Wa kana indahu haddun minal ilmi takallama bihi amama Abdul Malik ibn Marwan. Dia punya ilmu dan dia mengomentari ya terkait masalah si Ma'bad Al-Juhani ini di depan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Wastatabahu Umar bin Abdul Aziz, tapi Umar bin Abdul Aziz meminta tobat dia. Summa dahara minhu, kemudian dia pura-pura tobat. Summa dhahara minhu takdzibat taubati, tapi kemudian dia menampakkan ya kedustaan tobatnya tadi. Wa suliba ala bab Syami bi akhza halatin laqiha basyarun. Kemudian dia disalib ya di depan pintu Syam dengan keadaan yang sangat hina yang pernah dijumpai oleh manusia. Wa qissatuhu qad taqassaituha min fi kitab Takfiril Jahmiyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, kisahnya ini sudah saya bawakan di kitab Takfir Jahmiyah. Wa amma Amr bin Ubaid wa huwa Amr ibn Ubaid ibn Kaisan ibn Sabit. Adapun Amr bin Ubaid, beliau adalah Amr bin Ubaid bin Kaisan bin Sabit. Maula Bani Tamim Al-Basri, mata sanata ya 43 mi'ah. Wa mata fi tariqi Makkah. Beliau wafat pada tahun 143 Hijriah dan wafat di jalan Mekah, di salah satu jalan Mekah. Fa innahu awwalu man basata lisanahu wa asbaha ra'san. Dia yang pertama kali ya berbicara tentang takdir ini dan ini akhirnya menjadi gembongnya. Wa nadzama lahu kalaman wa nasabahu imaman. Dia mulai merangkai kata-katanya itu tadi. Wa da'a ilaihi wa dalla alaihi, dan dia mendakwahkan kepada pemahaman takdir itu dan yang menunjukkan orang-orang kepada pemahaman takdir. Fasara madhaban yasluku, maka jadilah itu jadi sebuah madhab yang ia tempuh. Wa huwa imamul kalam, dialah pemimpin ilmu kalam. Wa da'iyatuz zandaqah al-awwal, dan dialah dai kesindikan yang pertama kali. Wa ra'sul mu'tazilah, dan dialah ketua atau gembong dari firqah sesat Mu'tazilah. Sumia bihi li'tizali halaqatil Hasan Al-Basri, dinamakan dia sebagai Mu'tazilah karena dia i'tizal, menyingkir, nyempal dari halaqahnya, majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Wa huwa alladzi la'anahu imamu ahli al-asar Malik bin Anas Al-Asbahani wa imamu ahli al-ra'yi An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi Abu Hanifah. Dialah yang dilaknat oleh imam ahlul asar, imam ahlul hadis, yaitu Malik bin Anas Al-Asbahani, dan imam ahli ra'yi yaitu An-Nu'man bin Sabit Abu Hanifah Al-Kufi.
Wa haddara minhu Imam Ahli Masyriqi Abdullah ibn Mubarak Al-Hanzali, dan dialah yang ditahdzir oleh Imam Ahli Masyriq, ya, yaitu Abdullah bin Mubarak Al-Hanzali. Masya Allah, panjang kita bacakan footnote ini. Halaman berikutnya. Kenapa? Udah mulai ngantuk? Wa awwalu man qala dzalik. Sampai bait selesai aja. Bait selesai halaman berapa? Masya Allah, 157 bait selesai. Masih ke bait 29, panjang ya. Ya apa? Wa awwalu man qala dzalika Amr bin Ubaid, dan di antara yang awal-awal berbicara tentang takdir adalah Amr bin Ubaid. Wa Wasil bin Atha, dan Wasil bin Atha. Ini dua gembong komplotan Mu'tazilah. Lihat di footnote, Wasil bin Atha Al-Ghazzal Abu Hudzaifah Al-Makhzumi. Nah, ini namanya. Maulahum Al-Basri Ra'sul I'tizal, ya, gembongnya Mu'tazilah. Kana balighan, ya, beliau adalah kana balighan, seorang mubalik yang sangat orator ulumnya. Ya. Mufawwihan, khatib, wa huwa Amr bin Ubaid Ra'sul I'tizal, pemimpin, ya, kaum Mu'tazilah yang wafat pada tahun 131 Hijriah. Al-Qadariyah, oh ya, keduanya ini Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid wa'tazala majlis Al-Hasan Al-Basri. Dia nyempal dari majelis Hasan Al-Basri karena enggak setuju dengan pernyataan Hasan Al-Basri, yang Hasan Al-Basri mengambil pernyataan para imam, para sahabat, yang ini adalah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dia enggak setuju dalam masalah takdir, dalam masalah sifat-sifat Allah. Nah, ini Al-Qadariyah alladzina nafau al-qadara humul Mu'tazilah. Maka Qadariyah yang menafikan takdir, mereka adalah kaum Mu'tazilah. Lihat di footnote lagi itu ya. Langsung aja terjemahnya Ibnu Abil Is qala Ibnu Abil Is Al-Hanafi berkata tentang Mu'tazilah, mereka adalah atba'u Amrin ibn Ubaid, Wasil bin Atha. Ya, mereka adalah pengikut Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha, dan ya, pengikut keduanya. Sumu bidzalik, dinamakan sebagai Mu'tazilah. Kenapa? Lima'tazalu al-jamaah, kan al-jama'ata ba'da mautil Hasan Al-Basri, karena mereka menyempal dari jamaah, ya, setelah wafatnya kematian Hasan Al-Basri radhiyallahu taala fi awal ilmiah as-saniyah, wa kanu yajlisuna, ya, mu'tazilin. Mereka duduk bikin majelis dengan keadaan menyempal. Fayaqulu Qatadah wa ghairuhu ulaikal Mu'tazilah. Maka Qatadah dan selainnya menyatakan bahwa itulah mereka Mu'tazilah. Nah, ada yang menyatakan Wasil bin Atha huwa alladzi wada'a usula madhhabil Mu'tazilah. Beliaulah yang meletakkan pertama kali landasan mazhab Mu'tazilah. Ya, wa tabi'ahu Umar bin Ubaid. Ya, dan diikuti oleh Umar bin Ubaid, murid dari Hasan Al-Basri. Ya. Wahum musyabbihatul af'al. Ini disebutkan di Syarah Tahawi. Masya Allah. Wal qadariyah alladzina nafa'u al-qadar humul Mu'tazilah wa qalu innal abda yakhluqu fi'la nafsihi. Mereka menyatakan sesungguhnya hamba dialah yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Wa innal amra unufun, sesungguhnya segala perkara ini adalah baru, unuf. Lam yuqaddirhullah, Allah tidak mentakdirkannya. Faf'alul ibadi humul ladina yujidunaha istiqlalan, maka segala perbuatan hamba, maka hambalah merekalah yang mengadakannya, yang menciptakannya istiqlalan, dengan sendirinya, secara terpisah dari penciptaan Allah. Laisa lillahi biha iradatun wala masyiatun. Allah enggak punya iradah, enggak punya kehendak, enggak punya masyiah terhadap perbuatan hamba. Naudzubillah. Lidzalika summu bil qadariyah. Oleh karena itulah mereka dinamakan sebagai qadariyah. Wa makna hadza, yang maknanya adalah annal abda yakhluqu fi'la nafsihi, bahwa hamba menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Fayakunu asbata khaliqaini ma'allah. Kalau begitu mereka menetapkan adanya dua pencipta di samping Allah.
Wallahul khaliq jalla wa ala wa ma siwahu fa huwa makhluk. Padahal Allah adalah sang pencipta, selain Allah adalah makhluk. Jadi mereka mengatakan ciptaan perbuatan hamba, ada yang mencipta. Siapa? Isi hamba sendiri. Wa hum yaqulun, mereka menyatakan Allahu ma'ahu man yakhluqu wa hum al-ibadu yakhluqu af'alahu. Memang Allah bersama apa yang Allah ciptakan. Namun mereka para hamba juga menciptakan perbuatan mereka. Nauzubillah min dzalik. Hadza syirkun fir rububiyyah. Ini syirik rububiyah ya. Berarti menyatakan ada pencipta selain Allah. Lidzalika sammahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majusu hadhil ummah. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka sebagai majusinya umat ini. Li'annahum asbatu khaliqaini ma'allah. Karena mereka menetapkan adanya dua pencipta di samping Allah. Misal majus, semisal kaum majusi. Al-majus yaqulu hadzal kaunu lahu khaliqan. Majusi menyatakan alam ini punya dua pencipta. An-nuru yakhluqul khaira wa dzulumatu takhluqus syarra. Ya, cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan. Wa zada 'alaihim al-qadariyah. Qadariyah nambahin lagi. Wa qalu kullun yakhluqu fi'la nafsi. Semua orang menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Fa asbatu khaliqaini muta'addidaini ma'allah azza wa jalla wa hadha syirkun fi tauhidir rububiyyah. Ini sampai sini dulu ya. Capek juga ini. Ya, siapa yang nyerah nih? Saya apa antum? Semuanya. Airnya habis sih. Coba bikin kopi lagi segelas. Wan lagi yang caw. Ada yang mau ditanya? Tafadhol silakan ya.